Gitu Ustaz Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lidil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa bikulli syai'in alim. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uts ila kaffatil anam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina syafina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila daris salam. Amma ba'd. Hadirin hadirat sedang yang berbahagia, wa khusus DKM Masjid Al-Barakah Ustaz Agus ya. Dan Bang Majid, mana Bang Majid? Dan juga Aki Sayadi selaku Menteri Komunikasi, karena yang hubungin saya beliau. Hadirin berbahagia, kajian kita subuh hari ini sengaja mengambil tema sederhana tapi penting. Sebelum saya melanjut kajian, saya tanya dulu. Kita tadi habis subuh berdoa. Bahkan setiap sholat pun kita berdoa. Kalau ditanya, doa yang paling baik itu apa sih kira-kira? Kira-kira apa doa yang paling baik? Rabbana atina fid dunya hasanah. Oke. Yang kita minta apa sebetulnya? Apa minta rizqan katsiran thayyiban mubarakan fi? Minta badan sehat atau apa yang kita minta? Minta kaya atau minta miskin? Hadirin, kalau kita baca dalam kitab Syarah Hikam Athaillah As-Sakandari, ada satu kaulmatan sangat indah dari Athaillah As-Sakandari yang mengingatkan kita. Beliau mengatakan, khairu ma tatlubuhu minhu ma huwa talibuhu minka. Saya ulangi, khairu ma tatlubuhu minhu ma huwa talibuhu minka. Sebaik-baik yang kau minta kepada Allah adalah apa yang Allah minta dari kita. Saya ulangi, sebaik-baik yang Allah minta dari kita adalah apa yang Allah minta dari kita. Sebaik-baik yang Allah minta, sebaik yang kita minta kepada Allah adalah apa yang Allah minta dari kita. Paham nggak maksudnya? Paham nggak? Kalau nggak paham, nih pulang nih. Sebaik-baiknya yang kita minta kepada Allah adalah apa yang Allah minta dari kita. Lalu yang Allah minta apa dari kita? Yang Allah minta apaan? Ibadah. Oke. Nah, ini kitabnya. Di sini ada kitabnya ya. Apa yang Allah minta? Ibadah. Jadi sebaik-baik yang kita minta ibadah itu. Buat apa badan sehat kalau kita nggak bisa ibadah? Buat apa banyak duit tapi nggak bisa ibadah? Keblangsak semuanya. Yang enak itu badan sehat, kaya, banyak duit, rezeki, bisa ibadah. Wah, itu pengennya begitu pengennya. Tapi nggak semuanya begitu kan. Hidup ini kan kadang ada pilihan. Nah, oleh karena itu hadirin, karena dikatakan tadi khairu ma tatlubuhu min ma huwa talibuhu minka, sebaik-baik yang kita minta kepada Allah adalah apa yang Allah minta dari kita, yaitu ibadah. Nah, saya kipas hari ini ya. Hadirin, ada satu doa yang Rasulullah ajarkan kepada sahabatnya, Rasulullah sangat cintai. Namanya Mu'adz bin Jabal. Antum nanti searching. Sekarang kan zamannya pakai HP, gampang searching. Yang PA juga ada di sini. Yang bagus juga ada. Hanya hati-hati. Apa? Mu'adz bin Jabal itu sahabat Nabi yang Rasul cintai. Sampai Rasul mengatakan, ya Mu'adz, wallahi inni la uhib. Wallahi inni la uhib.
wahai Mu'adz, demi Allah ana demen sama ente. Itu bahasa Betawinya begitu. Saya suka, saya cinta sama kamu. Hadirin, Mu'adz bin Jabal ini sahabat Nabi yang Islamnya itu nggak lama. Beliau itu masuk Islam usia 18 tahun kurang lebih, dan meninggalnya 33 tahun. Jadi sekitar 15-16 tahun masa hidupnya ketika beliau masuk Islam. Tetapi beliau kan luar biasa. Beliau cerdas orangnya, rajin ngajinya, kayak kita ini rajin ngajinya. Satu subuh masih kan rajin ngajinya berarti. Besok minggu libur kayak gitu ya. Luar biasa rajin ngajinya, alim, masal cerdas orangnya. Ya. Makanya usia 15 tahun dalam keislamannya itu luar biasa. Sampai Rasul mengatakan apa? A'lamu ummati bil halal wal haram Mu'adz bin Jabal. Umatku yang paling paham tentang halal haram Mu'adz bin Jabal. Dan riwayat Rasul mengatakan, khuzil Quran min arba. Ambillah Al-Quran dari sahabatku 4 orang. Yang pertama Abdullah bin Mas'ud. Yang kedua Mu'adz bin Jabal, masuk dalam. Yang ketiga Salim maula Abi Hudzaifah. Salim hamba sahaya Abu Hudzaifah. Yang terakhir Ubay bin Ka'ab. Dalam riwayat yang lain, yusaru yaumal qiyamati baina yaday ulama nabzatan, itu Mu'adz bin Jabal. Nanti pada hari kiamat dikumpulkan orang-orang, dan yang paling depan, orang yang berada di depan para ulama adalah Mu'adz bin Jabal. Luar biasa, yo. Keren kan? Maka Rasul mengatakan, wallahi ya Mu'adz, inni la uhibbu. Demi Allah yang Mu'adz, saya cinta kepada engkau. Masya Allah. Hadirin, sebelum saya pas doa itu, ini kan ngaji sampai jam berapa nih? Sampai zuhur ya? Keren aman sih sampai zuhur. Sampai subuh lagi. Hadirin, enggak. Ada satu kisah yang kalau saya baca hadis ini, saya selalu sedih bacanya. Ngembeng kalau bahasa Betawi mata kita. Ya, sebelum saya teruskan doa yang Rasul ajarkan kepada Mu'adz. Ketika Mu'adz dikirim Rasulullah, diutus Rasulullah, ya Mu'adz, berangkatlah engkau ke Yaman. Ajarkanlah orang Yaman untuk Islam. Kau dakwah Islam di Yaman. Berjalanlah mereka berdua, Rasulullah sama Mu'adz bin Jabal. Kemudian Rasul mengatakan kepada Mu'adz, ya Mu'adz, innaka la'ala an talqani ba'da ami hadha. Innaka asa alla talqani ba'da ami hadha wa la'alaka an tamurra bi masjidi wa qabri. Fabaka Mu'adz. Ya Mu'adz, bisa jadi tahun depan kau nggak ketemu saya lagi. Bisa jadi tahun depan kau nggak ketemu aku lagi. Nanti kalau engkau kesini, yang kau lihat hanyalah masjidku dan kuburanku. Kenapa? Karena pasca itu Rasul meninggal. Fabaka Mu'adz. Mu'adz nangis, bukaan syadida, nangis yang teramat sangat. Sampai Rasul mengatakan, la tabki ya Mu'adz, la tabki ya Mu'adz, la tabki, jangan nangis wahai Mu'adz. Innal buka minasyaitan, sesungguhnya kesedihan yang keterlaluan itu adalah bagian dari perbuatan syaitan. Nauzubillahi min dzalik. Hadirin, sampai kayak gitu. Nah, apa wasiatnya ini dia? Usika ya Mu'adz, aku wasiatkan kepada engkau wahai Mu'adz, la tada'anna fi duburi kulli salatin an taqula Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadat. Apalkan? Dibaca nggak tiap sholat? Habis sholat selalu baca nggak? Baca doa ini, doa yang Rasul ajarkan kepada sahabat yang bercintai.
kita baca, ya Mu'ad, janganlah engkau tinggalkan setelah engkau salat fi duburi kulli salatin, gitu ya. Setelah engkau salat, kata dubur itu di ujung salat, dubur itu bukan di ujung, gitu ya. Apa? Engkau baca, Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, a'inni, tolonglah diriku ini ya Allah, ala zikrika, agar aku bisa senantiasa zikir kepadamu, ingat kepadamu, zikrullah, wa syukrika, dan aku bisa bersyukur kepadamu. Poin pentingnya terakhir dari ibadat, wa husni ibadat, agar aku bisa menjadi hambamu yang beribadah sebaik-baiknya. Poin penting ibadah, saya nggak akan lupa syukur sama zikirnya ya, karena kajian syukur zikir panjang lagi urusannya. Saya inginnya husni ibadat. Hadirin, kita sama-sama paham bahwasanya ibadah kita kan begitu-begitu aja. Kita ibadah itu nggak bisa sempurna. Tetapi dengan ketidaksempurnaan itu bukan berarti kita nggak beribadah. Tetap ibadah dengan kondisi ketidaksempurnaan kita itu, dengan tetap memenuhi syarat rukunnya tentunya. Kata nggak sempurna gini, berikan contoh. Ada orang jamaah Masjid Al-Barakah baca Qur'annya beletetan. Tahu beletetan? Ustaz Agus tahu beletetan? Belepotan, di sini belepotan. Baca Qur'annya begitu-gitu aja. Hurufnya nggak pas, makhraj hurufnya, tajwidnya kagak pas. Apakah dengan kondisi seperti itu dia nggak baca Quran? Baca, meskipun masih begitu. Jangan gara-gara nggak becus, belum becus malah kagak baca. Kalau nggak baca malah makin kagak becus. Baca dengan kondisi itu. Ya, walaupun toknya sama taknya berantakan, haknya sama haknya masih nggak bisa dipisahkan, belum bisa membedakan antara hak sama hak, belum bisa membedakan. Baca, Allah paham betul, Allah ngerti betul. Tapi belajar, tapi baca, proses belajar dengan kondisi kayak gitu. Di kitab ini lagi saya bawa kitab aja biarin. Di kitab ini ya ada kaul, di paragraf atasnya ada qala al-Imam Syafi'i, tapi di ujung sebelum qaul itu wa qala ba'duhum, ada sebagian ulama mengatakan apa? Siru ilallahi arajan wa makasir fala tantazur sihah fa inna intizara sihah batalatu. Siru, berjalanlah kalian, beribadahlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun tertatih-tatih, meskipun terpincang-pincang. Fala tantaziru sihah, jangan nungguin sehat. Fa inna intizara sihah, karena sejujurnya kalau kita nunggu sehat batalatun, malah jadi kagak ibadah. Paham? Artinya apa? Jangan nungguin sempurna. Jangan nunggu, woi kudu begini, nggak usah ibadah. Ittaqullaha mas tata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kita. Kan enak kalau begitu. Tapi sekali lagi proses, jangan mandek. Belum khusyuk ya sudah, sembahyang dengan kondisi itu. Tapi kita belajar bagaimana supaya khusyuk, terus proses. Emang ada di antara kita sembahyang dari awal rakaat sampai akhir khusyuk semuanya? Ada? Kalau ada hebat banget al-barakah. Susah. Paling ada kapan? Ketika lagi niat di awal-awal, habis itu ingat lagi hutang-hutang gitu. Ingat lagi yang kagak. Emang begitu kondisinya. Tapi dengan kondisi seperti
seperti itu, tetap ibadah. Lanjutkan salat kita, lanjutkan ngaji kita. Maka saya katakan, di ibadah tadi proses. Yang tadi mungkin cuma 20%, naik terus begitu, bertahap. Jangan berhenti dan jangan pernah lelah untuk beribadah. Halo, ini paling ngantuk nih, Ustaz. Ini ngaji paling rawan kan ngaji Sabtu, ngaji subuh sama ngaji habis zuhur. Itu paling, itu jangan ngantuk karena setan itu demen sama orang kayak gini nih. Melayutan kalau kata guru saya di mata kita tuh. Melayutan, makanya makanya obat mulai mujarab kalau pengen cepat tidur datanglah ke Masjid Alim. Begitu katanya. Enggak, cepat ngantuk katanya begitu. Bener gak? Tapi enggak ada ngantuk katanya. Obat tidur. Nauzubillahimin dzalik. Insyaallah. Hadirin, begitu. Ya. Ada satu qaul dalam kaidah usul fikih. Ya. Kaidah usul fikih ini biasa kalau kita belajar fikih ada namanya kaidah usul. Ma la yudraku kullu la yutraku kullu. Yang lain mengatakan lagi yang lain, ma la yudraku kullu la yutraku ba'd. Kalau kita belum bisa semuanya, jangan tinggalin semuanya, ambil sebagian. Artinya apa? Kalau kita belum bisa maksimal, jangan saling nggak kerjakan semampu kita. Enggak bisa sedekah 5 juta tiap hari, wah gila amat. Yang kagak apa-apa 5 goceng, masih ada goceng. Gitu. Kagak apa-apa daripada kagak, nggak sama sekali. Emang kita mampu cuman goceng, nggak apa-apa lah. Gitu loh. Kita jangan saya pengen sedekah kalau uang saya udah banyak. Lu kapan banyaknya? Kerja kagak bengong mulu banyak. Jangan semampu kita, gitu. Ya, Masya Allah. Enggak bisa sembahyang malam 10 rakaat, 11 rakaat dengan witir, enggak apa-apa. Ya enggak 4 rakaat sama witir 1 atau 3, kan begitu. Jangan sama sekali kita tinggalin. Halo, enak gak gini? Enak gak? Asik ibadah itu. Ibadah itu nikmat. Ibadah itu menyenangkan. Bukan buat kita berat, asik gitu. Jangan merasa terbebani. Aku jadi marah-marah, Bu. Ya Allah, dalam kitab ini, la tanfa'u ta'atuka wa la tadru ma'siyatuka. Innama amaruka bihadhihi wa nahaka an hadhihi lima ya'udu alaik. Kagak ada manfaatnya ketaatan kalian buat Allah, kagak ada madharatnya kalau ente maksiat pada Allah. Semua yang Allah perintahkan buat kalian, buat kita, innama amaruka bihadhihi, sesungguhnya yang Allah perintahkan buat kita, wa nahaka an hadhihi, Allah larang kita untuk tidak melakukan itu, lima ya'udu alaik, semuanya balik buat kemaslahatan diri kita, buat kebaikan kita, buat kemanfaatan kita, bukan buat Allah. Woi, paham nih? Nah, gitu, udah paham, cukup kan satu. Gitu kan enak. Jadi kalau kita paham ini ibadah ringan. Itu dikatakanlah Syaikhul Islam Izz Abdissalam at-takalif atau ibadah, makna yang lain, yang lain apa? Kulluha raji'atun ila masalil ibad. Perintah-perintah Allah yang Allah bebankan buat kita itu kulluha, semuanya raji'atun, kembali ila masalil ibad, untuk kemaslahatan hambanya, buat kemaslahatan diri kita. Enak. Kalau kita paham ini ibadah ringan, walaupun belum maksimal. Gitu hadirin, masya Allah. Ya,
Nah, oleh karena itu, karena kita pabdan, cuma 2 kitab doang yang bawa nih, ya enggak, nyamber doang, nyamber, gitu ya. Hadirin, kalau ini kita paham, kita biasakan ibadah tadi, supaya kita jadi husni ibadah tadi. Yang tadi belum cakep banget, maka istilah pentingnya istiqomah itu di sini. Ya, kita pengen, masya Allah, di sini ada hadis Nabi. Kita pengen kayak Rasulullah itu. Ju'ilat qurratu aini fi sholati. Allah menjadikan sholatku itu menyenangkan, enak gitu sembahyang, nggak beban. Makanya Rasulullah kalau sembahyang kan lamanya Masya Allah. Ada dalam kitab Sahih Sifat Salatin Nabi minat takbir dan taslim ka'annaka kanjulaiha yang dikarang oleh Syekh Hasan Ali Al-Taqaf. Suatu saat ketika Rasulullah salat malam, ada seorang sahabat, saya agak lupa namanya, beliau berdiri berjamaah di belakang Rasul. Salatnya malam Rasul, habis waladhdallin amin, beliau baca Al-Baqarah. Sahabat dia ikutin dalam hatinya, mudah-mudahan habis Al-Baqarah ruku, kagak ruku, naik Ali Imran. Dalam hati ini sahabat yang menceritakan dia sendiri, mudah-mudahan habis Ali Imran ruku, kagak Anisa beruku. Nah kita inatena sama kuku. Nah gimana? Ya kagak apa-apa sih, kagak apa. Emang begitu model kita, tampang kita begitu, tapi ya naik lah gitu loh. Ya naik pelan. Subuhnya nggak inatena, subuhnya naik wal asri sama juga. Tapi naik lah, gitu ya. Tadi wasamai umpama pas waswatorik al-buruk misalnya, kita naik tahapan-tahapannya. Kita menuju husni ibadatik, ibadah yang lebih baik, yang terbaik. Makanya perlu pelatihan, kebiasaan, pembiasaan. Bagaimana kita akan mencapai ibadah yang terbaik kalau kita nggak mau membiasakan proses? Nggak apa-apa. Sekali lagi, ketika belum sempurna, ketika belum maksimal, ketika belum optimal, kagak ngapa-ngapa, teruskan proses, lama-lama semakin baik. Nah, proses pembiasaan ini jadi penting ibadah itu. Kenapa? Karena kalau kita membiasakan ibadah tadi, hadirin, itu yang ada pada diri kita apa? Itu nanti kesenangan. Ingat nggak masih kecil dulu, kalau kita gak sembahyang, orang tua ngapain? Marahin. Saya ingat betul kalau saya mau ke Pati dulu, kalau saya mau kemana, ibu saya, abah saya, baik abah tiri maupun abah kandung, saya punya bapak 2, saya orang paling kaya sebenarnya, punya bapak 2, ibu 2, kan keren. Cuman saya doang kali gitu. Selalu pesan apa? Terus jangan lupa sembahyang, pesan gitu. Selalu ingetin orang tua kita dulu. Orang tua sekarang nggak begitu ingetinnya. Nak, jangan lupa bawa HP. Ingetin jangan lupa bawa, bukan sembahyang lagi, tambahin. Nak, jangan lupa sholat, kami bawa HP. Begitu ingetnya, gitu ya. Ingetin, nggak sembahyang dimarahin. Kenapa? Karena ada orang tua ingin kita ada proses pembiasaan. Dari usia kecil kita dididik, dilatih. Makanya kalau kita baca di kitab Tarbiyatul Aulad fil Islam para Syekh Dr. Nasir Uwan, ada hadis katakan adibu auladakum. Rasulullah menggunakan istilah adibu. Ada proses pembiasaan mana kita. Didik anak-anak, biasakan anak kalian. Sembahyang biasakan. Jadi ketika udah balik, udah gede, biasa. Nah, biasa inilah yang nanti insya Allah menjadi menyenangkan dalam beribadah. Orang-orang yang udah terbiasa ibadah, kalau nggak ibadah nggak enak dia. Perasaannya jadi enak dia. Ya, kalau sembahyang enak, kalau nggak sembahyang enak. Nah gitu. Enakan mana? Enakan enak bener.
Kita pengen yang enak. Biasakan. Jadi kalau timbul perasaan menyenangkan, ya enggak, sembahyang subuh kayak gini, enak. Bangun malam setengah 4 jam 3, enak banget. Orang-orang kalau biasa itu Pak, Masya Allah. Saya ngomong sama adik saya, kalau engkau nggak bisa bangun subuh berjamaah, nggak bisa bangun sholat subuh tepat waktunya, sekarang mulai tinggalkan bangun-bangun tidur malam. Jam 9, setengah 10 kamu tidur. 40 hari aja kamu biasakan bangun ke azan subuh. Nanti pembiasaan itu akan berpengaruh selanjutnya. Nggak usah lama-lama. Orang kalau biasa itu mau tidur jam berapapun, ya setengah 4 dia bangun. Tidur jam 2, setengah 4 bangun. Biasa kayak gitu. Kenapa? Karena kalau nggak bangun kagak. Pernah nggak Bapak ngerasakan nggak sembahyang isya nggak enak badan? Pernah kan ngalamin kayak gitu? Abis tur, ada tur nggak sih saat Agustus ini kadang-kadang? Ada ya kan? Pulang tur misalnya, dari mana? Yang jauh? Nggak usah jauh-jauh lah, turnya kemana? Ke Ragunan misalnya. Ragunan jauh banget. Pulang tur malam sampai rumah jam 9. Kita biasanya sembahyang isya tepat waktu, berjamaah, pas sampai rumah jam 9 malam. Habis kamar perasaan kita udah sok. Karena begitu kan? Emang kebiasaan kita seperti itu sembahyang nih. Langsung sikat gigi, bersih-bersih, langsung tidur, nggak sembahyang. Pas malam-malam geli, kayaknya ada yang kurang sama gue nih, kan gitu kan? Bahagia Pak, itu perasaan mahal, itu nilai mahal yang kita dapatkan, karena kita punya perasaan nggak betah, gitu. Nggak nyaman kita, karena nggak sembahyang. Bangun, ya Allah, belum sholat isya. Jangan nyesel, tapi bahagia karena kita diingat. Itu terjadi kalau kita jadikan ibadah pembiasaan tadi, terbiasa. Itulah yang dikatakan oleh Hikam Athaillah. Saya suka Pak baca Hikam terus aja. Ini kitab ini saya suka, cuma saya belum pernah ngajar kitab ini. Saya mulai kajian ini besok di Sawangan. Ada sahabat-sahabat di Komplek Puri Bali minta saya kajian kitab ini. Tanggal 1 malam Ahad. Berarti dengan demikian kajian saya di Duren 3 saya liburkan dulu karena kajian di Sawangan itu 3 bulan sekali. Ya. Saya menyempatkan diri nggak usah tiap bulan, lumayan jauh Sawangan 3 bulan sekali sepakatnya. Hadirin, dalam kitab ini dikatakan apa? Man wajada thamarata amalihi ajilan fahuwa dalilun ala wujudil qabul ajilah. Siapa yang merasakan buah amalnya di dunia, itu ada indikasi amalnya Allah terima. Artinya apa buah amal? Tadi ibadah menyenangkan. Ada al-ladzah fil ibadah. Baca Quran itu enjoy, nikmat. Nggak baca Quran kagak nggak enak. Saya sering sama Akidah Yadi kalau lagi di kantor dia itu. Kita kan baru baca Quran tuh kalau bulan puasa sekarang kita lucu. Lagi baca segini, yang lihat belakangnya kan masih banyak banget ya. Ngalamin nggak? Halo, weh ngalamin nggak? Emang begitu ente, gitu kan? Baru baca berapa halaman, lihat kapan selesainya? Kayaknya baca Quran nggak begitu, hadirin, nikmati. Makanya saya menyiasati supaya pas itu nggak muncul, baca Quran pakai HP, jadi nggak ada lagi banyaknya. Gampang. Kalau teman-teman, kalau anak muda pakai perjus, karena godaan memang begitu. Kalau kita lihat banyaknya, kapan selesainya? Jadi nggak ngaji. Lihat, nikmati kalau mau. Ketika ini jangan lihat tebelnya, tapi lihat, alhamdulillah udah dapat 2 halaman. Begitu. Bersyukur kita masih ibadah. Bukan di sini ya. Kalau amal itu, kalau nggak salah, saya agak lupa ulama yang ngomong ya. Kalau amal itu kalau nggak salah Syekh Hasan As-Sajili kalau nggak salah, tapi saya lupa, sekarang lupa. Bukan di sini.
sedikit amal, qalilul amal, ma'a syuhudil minnah minallah khairun min katsir amal ma'a taqsir. Ketika kita beribadah sedikit ibadah kita sedikit, ya enggak? Tetapi ada rasa syukur, alhamdulillah bisa ibadah gitu, ya enggak? Kita senang, lebih baik daripada banyak ngedumel, merasa kurang, merasa lah, kayak gitu. Maka Rasul mengatakan apa? Sebaik amal yang awil amal yudawimu wa'in qalla, terus menerus konsisten komitmen meskipun sedikit. Nah, biasakan gitu ya. Halo Pak ya, supaya apa tadi? Supaya menyenangkan. Kalau senang, ibadah jadi ringan. Kan enak. Orang udah senang udah luar biasa Pak. Kesenangan, ketenangan itulah yang namanya kesenangan sama ketenangan itulah namanya barokah tuh di situ. Meskipun ke barokah itu lebih cenderung pada makna kenyamanan, ketenangan, bukan kesenangan. Jadi ibadah itu lahir kesenangan nanti akan mendatangkan kenyamanan buat kita. Ya, tenang hati jadi adem. Zikir hati ada gitu ya. Apalagi yang udah tua-tua kayak ente, aneh masih muda terus aja ya, 55 kan masih muda terus ya, jangan-jangan tuaan saya lagi gitu ya. Saya ingin mengatakan hadirin masya Allah ya, biasakan gitu ya, ciptakan kondisi ini kan mesti namanya mesti al-barokah. Al-barokah itu kan azyadah fi khair. Makna azyadah, apa azyadah? Azyadah hiya apa? Makna al-barokah hiya azyadah fi khair. Yang namanya berkah itu adalah kebaikan kita senantiasa bertambah. Nah, kebaikan tadi ibadah gitu ya. Baik lakukan. Meskipun dikit, meskipun kecil, kagak ngape, biasakan semuanya seperti itu. Saya nggak ingin ngupas ibadah mahdoh, ibadah ghairu mahdoh, saya nggak akan kupas itu. Biar ustaz yang lain. Nanti akan kita kaji lagi ibadah mahdoh, mutlaqah, ibadah mahdoh, muqayyadah dan sebagainya. Saya akan kupas itu. Tapi apapun yang bisa kita lakukan dalam rangka taqarrub ilallah, lakukan. Meski sekecil apapun. Meski belum bisa banyak. Maka jangan menyepelekan perbuatan baik yang kecil, yang sedikit. Rasul mengatakan yudawimu wa in qalla. Ada satu qaul hadirin. Satu qaul ini saya dapatkan dari seorang sahabat saya, doktor alun Maroko, masya Allah. Apa? Allahu ridahu fi ta'atik fala tahqirana syai'an fi ta'atik la'allahu fihi ridah. Allah menyembunyikan ridhonya dalam ketaatan kita. Allah menyembunyikan ridhonya dalam perbuatan baik kita. Kita kagak tahu perbuatan baik kita, ibadah kita, ketaatan kita yang Allah ridho. Tahu nggak tuh? Nggak tahu. Karena kita nggak tahu, fala tahqirana syai'an fi ta'atik. Jangan engkau anggap remeh perbuatan baik, ketaatan, ibadah meski sekecil apapun. Kenapa? La'allahu, boleh jadi yang kau anggap kecil, yang kau anggap cemen tadi, remeh tadi, fihi ridho, justru situ Allah ridho. Gitu. Enggak, ada sampah di masjid dikit, kita ambil, kita kantongin aja dah kalau nggak najis, ya enggak. Jangan-jangan itu yang Allah ridho. Ada sendal kagak rapi, acak-acakan, kita rapiin. Jangan itu yang Allah ridho.
Senyuman kita, masalah kita subuh-subuh ketika bangun tidur, assalamualaikum senyum. Jangan-jangan itu yang Allah ridho. Walau talqa akhak biwajhin talikin, meskipun engkau sekedar senyum wajah cerah kepada saudara kamu, la tahkirona minal ma'rufi syai'a, itu ada di hadis Sholihin. Ingat saya, jangan engkau menyepelekan perbuatan baik sekedar apapun, walau hanya sekedar senyum bermuka cerah sama saudara kamu. Coba, paham ya kan? Cuma senyum doang kan? Mahal nggak senyum? Nggak mahal, asik. Jangan-jangan itu Allah ridho. Ada seorang ulama namanya Imam Suhrawardi. Saya nggak lupa di halaman sini, di halaman awal kitab ini. Imam Suhrawardi itu mukanya kayak saya gitu, belagu amat ya. Cerah aja, jarang semblek, nggak pernah manyun, gitu ya. Mukanya orang lihat enak. Jadi kalau ngeliat dia enak, bukan enak. Kenapa? Karena murah senyum, auranya aura penuh kebahagiaan, kayak antum gitu. Amin, gitu ya. Masya Allah. Dilihatnya enak. Ada sahabatnya bertanya, Imam, ini bahasa Betawi begini. Aneh nggak pernah ngeliat muka ente semblek deh. Muka ente manyun, enak banget muka ente. Dilihatnya dipandangnya enak. Apa kata Imam? Ya zamili, ya sadiqi, inna lillahi ibadan, sesungguhnya Allah punya hamba-hamba, idza nazuru ila ahadin, apabila dia memandang orang lain, aksabuhu, dia pengen, dia berusaha apa? Supaya mukanya cerah. Oh keren kan? Makanya muka cerah penting jadi. Kenapa? Karena kalau kita muka cerah, teman kita jadi ikut senang. Tapi kalau kita ketemu deh, udah sedih aja, apa lu lagi? Terpengaruh teman kita, senengin orang kayak gitu. Jangan-jangan dengan pasang muka cerah, orang demen namanya kita. Itu ibadah nih kagak muka. Tampaknya, ya Allah, asik itu nggak usah ribet gitu saya. Ya. Jadi Masya Allah, saya ingin mengatakan tolong asik-asik aja begitu ya, muka itu Masya Allah ya, bukan apa-apa, karena hadirin orang-orang yang hatinya tenang gitu ya, Masya Allah, itu akan kebawa sang muka dia ya. Ini ada masalah udah manun itu muka lipat-lipat ya Allah, ya Allah, kondisikan kayak gitu. Makanya banyak zikir, banyak ibadah, insya Allah kita akan menjadi orang yang baik. Insya Allah Allah mudahkan kita jadi orang yang tenang, nyaman. Tenang, nyaman, itulah barokah. Ya, bukan bahagia, barokah. Ketenangan, nyaman itu agak-agak lama sifatnya dibandingkan kebahagiaan. Kalau kebahagiaan itu agak sementara sifatnya, tapi ketenangan, kenyamanan itu menilai mahal. Dan itu agak lama sifatnya. Dan itu perlu kita latihan tadi. Ya, latihannya apa? Banyakin ibadah, bersandar kepada Allah, insya Allah kita akan tenang, akan nyaman. Gitu ya, sudah suruh kan? Sudah kan? Alhamdulillah. Ini ngaji nggak pakai tanya jawab kan? Nggak usah. Gitu ya. Tapi kalau mau tanya jawab, saya tanya satu pertanyaan, nanti jawab. Ini biasa nih, ini udah hafal nih paman saya nih, Mbak Ki Jayadi. Pertanyaan namanya Al-Ghos, ini kenang-kenangan terakhir Ustaz Agung. Namanya Al-Ghos Al-Fiqhiyah. Enggak, gampangnya pertanyaan fikih tapi teka-teki. Ya, yang bisa jawab boleh pulang duluan. Ya, akhirnya jangan jawab ya. Juli jangan jawab. Mau? Oh nggak mau, nggak jadi. Pertanyaan saya, ini teka-teki tapi terkait dengan sejarah sebelum fikih. Ayo. Kapan manusia seluruh dunia sedih bareng-bareng? Kagak ada yang senang, kagak ada yang bahagia. Semuanya sedih. Dan kapan manusia seluruh dunia senang bareng-bareng, bahagia bareng, kagak ada yang sedih? Kapan tuh? Ayo Pak Majid. Kalau bisa boleh duluan ntar. Hah?
Hari raya, yang nggak punya baju, nggak sedih dia. Yang nggak punya baju, nggak punya tupat, sedih dia. Ya? Di yaumil masal, yang masuk surga catatannya baik, senang. Yang jelek sedih. Berarti ada sedih, ada yang bahagia. Ini semua manusia sedih, kagak ada yang bahagia. Satu pun gak ada yang bahagia, sedih semuanya. Nyerah. Kiamat ada senang. Wujuh, ya apa dikatakan doa ikratu mustab syirah. Ada katakan kan? Iya, ya surat itu. Yauma yafil mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibati wa bani likulli imrin minhum yawma sa'dui yughni wujuhi yawma idzin musfirah. Ada yang musfirah, dhahikatum mustabshirah, tapi dia wa wujuhi yawma idzin 'alaiha ghabarah. Ada yang ghabarah, yang sedih, yang sumber ada. Berarti ada sedih yang bahagia. Nah, kapan semuanya? Nah, berarti karena saya bisa jawab duluan, saya boleh pulang duluan. Apa? Manusia sedih bareng-bareng ketika Adam dan Hawa diturunkan ke dunia. Semua sedih karena Adam Hawa berpisah. Kenapa sedih? Karena manusia baru dua. Iya, manusia baru dua. Jadi semua sedih bareng. Gak ada yang betul nggak Pak Majid? Semua manusia ya cuma 2 orang. ada. Betul nggak? Oh iya. Kapan bahagia senang? Ketika Adam Hawa ketemu. Semua orang bahagia senang. Kenapa? Karena baru 2. Nah gitu Ustaz Agus. Udah jelas. Nah ini kenang-kenangan. Yang lihat ngaji hari ini ngajinya apa? Tentang sedih sama bahagia. Adam itu artinya. Bukan materi yang pertama. Oke ya. Terakhir. Ini fikih kalau ini. Fikih. Ibadah sunnah apa yang kalau saya lagi kerjain semua orang nggak bisa kerjain, cuman saya yang bisa kerjain? Ibadah sunnah apa kalau saya lagi kerjakan atau bapak ngerjakan sendirian, semua nggak ada bisa kerjain kecuali dia sendiri. Ibadah sunnah pada waktu yang bersamaan lo ya, pada waktu yang bersamaan. Hanya dia bisa ngerjain sendiri, yang lain kagak, nggak bisa. Bu, loh, ya bu, kita bahas sembahyang, orang banyak juga sembahyang. Menjawab salam banyak. Iya, lo enggak. Artinya ini cuma satu yang ngerjain, yang lain nggak bisa ngerjain. Hah? Drama, nggak juga. Udah, gampang. Mencium hajar aswad. Ketika ente nyium, ada bisa nyium nggak? Nah iya kan nggak bisa kan? Berarti pada waktu bersamaan cuma ada satu orang yang bisa ngerjain, nggak ada yang lain, gitu ya? Itu namanya al-ghus al-fiqhiyah. Senyum aja mau ngaji kita. Lagi, ketagihan dia. Ibadah wajib apa yang sekali seumur hidup nggak bisa berkali-kali? Haji bisa berkali-kali, walaupun kuotanya lama. Ibadah wajib apa? Yang sekali, nggak bisa berkali-kali. Sunnah. Khitan. Nah kalau berkali-kali habis ente. Ya udahlah, cukup itu ya pertanyaannya. Nanti kapan-kapan lagi insya Allah bermanfaat. Tapi tolong jangan itu yang diingat, mati awal yang diingat. Ini sekedar supaya antum nggak ngantuk aja, gitu ya. Yuk kita biasakan ibadah, meskipun belum maksimal, tapi kita proses untuk menuju yang lebih baik, gitu ya. Mudah manfaatnya terkalam, ya. Kita dengan doa mazis, subhanakallahumma wa bihamdika astagfirullah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.